Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Tasya Milania, NIM 1812420, kelas PGMI 6A. Di sini saya akan mensimulasikan proses pembelajaran terpadu tanpa siswa. Di sini saya akan mempraktekkan RPP saya, yaitu kelas 3, tema 2, subtema 2, pembelajaran 2, semester 1, untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah micro teaching. Di sini sebelumnya saya akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, setelah mendengarkan teks dongeng yang berjudul Kisah Semut dan Merpati, siswa dapat menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng yang didengar dengan tepat. Yang kedua yaitu setelah mendengarkan teks dongeng, siswa dapat menceritakan kembali isi dongeng dengan bahasa sendiri secara lisan. Yang ketiga yaitu dengan kegiatan diskusi, siswa dapat menyebutkan keberagaman sifat individu dalam kehidupan sehari-hari di rumah sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Yang keempat yaitu setelah menyimak penjelasan guru, siswa dapat memeragakan beberapa sifat individu dalam kehidupan sehari-hari di rumah sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Yang kelima yaitu setelah mengamati penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan prosedur kombinasi gerakan memutar dan meliuk dalam permainan lompat tali. Yang keenam atau yang terakhir yaitu setelah mengamati guru, siswa dapat mempraktikkan prosedur kombinasi gerakan memutar dan meliuk dengan tepat dalam permainan lompat tali. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semua? Sehat semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Coba ibu tanya lagi ya, sekali lagi. Gimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, anak-anak, sekarang coba ibu minta kalian cek temannya di sebelah kanan dan kirinya di samping kalian. Kira-kira siapa yang tidak masuk hari ini? Dito ya yang tidak masuk. Ada yang tahu Dito kenapa tidak masuk sekolah hari ini? Dito sakit ya? Mari kita doakan bersama-sama. Semoga Dito cepat sembuh dan dapat kembali belajar bersama dengan kita semua di kelas ini. Kita bacakan Al-Fatihah ya buat Dito, biar Ditonya segera sembuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Jaga kesehatan ya anak-anak. Semoga kalian semua sehat selalu. Amin. Iya, sama-sama. Amin. Semoga ibu juga sehat selalu dan bisa mengajar kalian semua. Selain Dito, ada lagi enggak yang temannya tidak masuk hari ini? Oke, sambil ibu absen saja ya satu-satu. Oke, absen pertama Andi. Andi hadir, Andi? Oke, Andi hadir. Absen kedua Bella. Bella masuk nggak hari ini? Hadir? Oke, Bella hadir juga. Yang ketiga
Dito hadir nggak hari ini anak-anak? Oh iya, Dito tadi sakit ya. Ya, absen keempat. Diva mana nih Diva? Hadir nggak hari ini? Oh iya, Diva hadir. Absen kelima, Ferdi mana nih? Ferdi hadir nggak hari ini anak-anak? Oh iya, itu Ferdi juga hadir. Yang keenam nih, absen keenam, Kiki. Mana Kiki? Kiki hadir nggak hari ini? Oh iya, Kiki juga hadir ya. Absen ketujuh, Nita mana nih hari ini? Hadir nggak? Nita hadir juga. Oke. Absen ke-8, Nino mana Nino? Nino hadir nggak? Hadir juga ya, bagus. Absen ke-9, Oki mana Oki? Oki hadir nggak hari ini? Oh iya, itu Oki hadir juga. Nah, absen ke-10 siapa nih? Rio mana nih Rio? Rio hadir nggak hari ini? Oke, Rio juga hadir. Baik, berarti hanya Doni saja yang tidak masuk hari ini dikarenakan sakit. Oke anak-anak, sebelum pelajaran hari ini dimulai, mari kita berdoa dulu sama-sama ya. Silakan, siapa nih yang mau memimpin doa hari ini? Oke, Andi selaku KM disiapkan dulu ya kelasnya. Oke, berdoa dimulai ya anak-anak. Ya, selesai. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Masih semangat nggak nih semuanya hari ini? Masih ya? Coba Ibu cek semangatnya dulu ya. Kalau Ibu bilang halo, kalian jawabnya hai. Kalau Ibu bilang hai, kalian jawabnya halo ya. Oke, Ibu coba ya. Hai. Bagus. Coba Ibu coba lagi. Halo. Ya, bagus. Coba Ibu coba lagi. Hai anak-anak semuanya. Bagus. Coba lagi ya. Halo. Pintar semuanya. Coba Ibu coba dulu ya. Tepuk diam. Diam. Coba Ibu coba sekali lagi ya. Masih pada semangat atau enggak nih? Ya, coba. Tepuk diam. Diam. Oh iya, masih pada semangat nih. Coba Ibu coba lagi. Tepuk semangat. Oi. 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 Oi, coba Ibu cek lagi ya. Tepuk semangat. Oi. Oke. Coba kalau sekarang coba Ibu itu semangat pagi, coba ya. Semangat pagi. Yeay. Coba lagi ya. Semangat pagi. Yeay. Wow, pada semangat semuanya. Baik anak-anak, ada yang tahu nggak nih hari ini kita mau belajar apa? Dan tujuan pembelajarannya itu apa? Coba Nita, apa? Tahu nggak? Jadi Ibu akan memberitahu tujuan pembelajaran hari ini ya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, setelah mendengarkan teks dongeng yang berjudul Kisah Semut dan Merpati, siswa dapat menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng yang didengar dengan tepat.
Yang kedua, yaitu setelah mendengarkan teks dongeng, siswa dapat menceritakan kembali isi dongeng dengan bahasa sendiri secara lisan. Yang ketiga, yaitu dengan kegiatan diskusi, siswa dapat menyebutkan keberagaman sifat individu dalam kehidupan sehari-hari di rumah sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Yang keempat, yaitu setelah menyimak penjelasan guru, siswa dapat memeragakan beberapa sifat individu dalam kehidupan sehari-hari di rumah sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Yang kelima, yaitu setelah mengamati penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan prosedur kombinasi gerakan memutar dan meliuk dalam permainan lompat tali. Nah, tujuan pembelajaran yang terakhir yang keenam yaitu setelah mengamati guru, siswa dapat mempraktikkan prosedur kombinasi gerakan memutar dan meliuk dengan tepat dalam permainan lompat tali. Jadi itu ya anak-anak tujuan pembelajaran kita hari ini. Sekarang ibu mau tanya, kalian semua masih ingat nggak sama pelajaran minggu lalu? Ayo, siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Ya, baik. Andi, coba. Tentang apa pembelajaran minggu lalu? Iya, betul. Tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam teks sifat pertukaran pada perkalian sama tentang gerakan macam-macam binatang. Apa saja sih hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membaca teks? Siapa yang mau coba jawab yang masih ingat tentang pelajaran minggu lalu? Ayo acungkan tangannya. Ya, coba Nita. Ya, hebat, betul. Ternyata Nita masih ingat. Ibu jelaskan kembali ya lebih lengkapnya. Jadi, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membaca teks yaitu yang pertama ada lafal. Ada yang tahu lafal itu apa? Jadi, lafal itu yaitu mengucapkan kata dengan tepat. Terus, menggunakan frasa yang tepat, bukan kata demi kata. Ya, anak-anak. Nah, yang kedua itu ada intonasi suara. Ada yang tahu intonasi suara itu apa? Jadi, intonasi suara itu kalimat yang diakhiri dengan tanda titik. Intonasi suaranya yaitu dengan datar. Dan kalimat yang diakhiri dengan tanda tanya. Intonasi suaranya itu menurun. Dan kalimat yang diakhiri tanda seru. Intonasi suaranya agak naik. Nah, lalu yang ketiga itu ada ekspresi. Ada yang tahu ekspresi itu apa? Ekspresi itu yaitu siswa membaca dengan penuh perasaan. Ya, anak-anak. Lalu ada yang keempat. Yang keempat itu tanda baca. Tanda baca. Ada yang tahu nggak nih kira-kira tanda baca itu apa? Jadi tanda baca itu jika saat membaca bertemu tanda koma, maka pembaca berhenti sebentar, lalu dilanjutkan kembali. Jika saat membaca bertemu tanda titik, maka pembaca berhenti. Kemudian pembaca mulai membaca kalimat berikutnya. Terus yang terakhir itu ada suara lantang dan dapat didengar oleh orang lain dengan jelas. Jadi itu ya hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membaca
teks ya anak-anak. Oke, setelah itu coba sebutkan siapa yang masih ingat apa itu sifat pertukaran pada perkalian. Jadi, sifat pertukaran pada perkalian atau komutatif yaitu sifat yang digunakan untuk menukar atau memindahkan letak bilangan. Contohnya yaitu 5 dikali 2 sama dengan 2 dikali 5. Paham gak anak-anak? Paham ya? Oke, nah seperti itu. Ada yang masih ingat nggak pelajaran minggu lalu tentang gerakan macam-macam binatang itu apa? Ada yang masih ingat? Ya, Andi coba jelaskan. Ya, hebat betul Andi. Masih ingat ya Andi? Baik, Ibu jelaskan kembali ya. Jadi, ada binatang yang berjalan, ada yang melompat, ada yang terbang, dan lain-lain. Bermacam-macam gerakan binatang bisa menjadi sumber ide untuk menciptakan gerakan tarian. Kira-kira tarian apa sih yang menggunakan gerakan bermacam-macam binatang itu? Contohnya apa yo? Ada yang tahu nggak anak-anak apa? Jadi, yaitu contohnya itu ada tari merak. Ada yang tahu tari merak? Nah, selanjutnya yaitu yang kedua, ada tari kupu-kupu. Siapa di sini yang udah pernah lihat tari kupu-kupu? Dan yang ketiga itu ada tari kuda lumping. Pasti kalian ada yang pernah kan lihat tari kuda lumping? Ya, sudah paham anak-anak? Baik, sekarang Ibu akan membagikan kelompok, yaitu satu kelompok terdiri dari 5 siswa ya. Ibu akan membagi kelompok siswa sesuai urutan absen. Setuju nggak sesuai urutan absen kalau Ibu buat kelompoknya? Baik, Ibu akan membacakan nama-nama anggota kelompoknya ya, kalian dengerin baik-baik. Untuk kelompok 1 yaitu ada yang pertama ada Andi. Mana Andi? Yang kedua yaitu ada Bella. Mana Bella nih? Nah, yang ketiga ada Diva. Diva mana Diva? Yang keempat ada Ferdi. Ferdi kelompok 1 ya. Yang kelima ada Kiki. Kiki juga di kelompok 1. Baik, Ibu akan membacakan ulang ya. Kelompok 1 itu ada Andi yang pertama. Yang kedua itu ada Bella. Yang ketiga ada Diva. Yang keempat ada Ferdi. Yang kelima ada Kiki. Selanjutnya Ibu akan membacakan nama-nama kelompok 2. Untuk kelompok 2 itu yang pertama ada Nita. Mana nih Nita? Nita di kelompok 2 ya. Yang kedua ada Nino. Nino mana Nino? Ya, Nino juga di kelompok 2 ya. Yang ketiga ada Oki. Mana Oki? Oki juga di kelompok 2. Selanjutnya ada Rio. Rio mana Rio? Ya, Rio juga di kelompok 2 ya. Dan yang terakhir ada Susan. Susan juga masuk ke kelompok 2. Baik, Ibu akan ulangi lagi ya kelompok 2. Di kelompok 2 itu ada Nita, Nino, Oki, Rio, dan Susan. Diingat kembali ya anak-anak, teman-teman sekelompoknya. Baik, sekarang Ibu akan memberikan tugas, yaitu membacakan teks dongeng. Ibu minta dalam tiap kelompok ada 1 siswa yang membaca, sementara yang lainnya mendengarkan temannya yang sedang membaca ya.
Oke, kelompok 1 siapa nih yang mau perwakilannya yang mau membaca ke depan teks dongengnya? Baik, Andi perwakilan kelompok 1 silakan maju. Baik, Andi perwakilan kelompok 1 sudah maju. Bagus Andi, terima kasih. Tepuk tangan untuk Andi semuanya. Selanjutnya yaitu kelompok 2. Siapa nih selanjutnya perwakilan kelompok 2 yang mau maju ke depan untuk membacakan teks dongeng? Oke, Nita perwakilan kelompok 2 maju ke depan, silahkan Nita. Bagus Nita, terima kasih ya. Tepuk tangan untuk Nita semuanya. Baik, setelah kegiatan membaca dan menyimak selesai, Ibu minta kalian menuliskan pelajaran atau pesan yang didapatkan dari dongeng Kisah Semut dan Merpati. Sekarang tulis ya, pesan dan pelajaran yang didapatkan dari dongeng Kisah Semut dan Merpati. Sudah ditulis anak-anak? Oke, kalau udah ditulis, Ibu minta secara bergantian kalian di tiap kelompok menceritakan kembali isi dongeng Kisah Semut dan Merpati ya. Baik, selanjutnya yaitu baca di dalam hati teks bacaan pada halaman selanjutnya ya anak-anak. Kira-kira sifat individu apa aja sih yang kita temui dalam teks bacaan? Benar, betul sekali. Setiap manusia memiliki sifat masing-masing. Dalam keluarga ada yang memiliki sifat sama, ada juga yang berbeda. Dari cerita di atas, kita tahu bahwa sifat Benny rajin dan menyukai binatang. Jadi gitu ya anak-anak. Coba Ibu minta kalian menuliskan sifat-sifat yang dimiliki oleh tokoh-tokoh pada teks bacaan yang kalian sudah baca tadi dalam hati. Sudah ditulis sifat-sifat yang dimiliki oleh tokoh-tokohnya? Oke, coba dilihat bacaan di bawahnya. Edo paling jago kalau diminta menirukan gerak dan ekspresi wajah seseorang. Edo tahu kalau Benny menyayangi binatang. Ia suka menirukan tingkah laku dan ekspresi Benny saat mengelus ayam-ayamnya. Jadi, ekspresi Benny itu kayak gini ya anak-anak. Jadi dia mengelus-mengelus ayam-ayamnya gitu ya anak-anak. Oke, ada yang tahu nggak menirukan gerak dan ekspresi wajah seseorang itu namanya apa? Ada yang tahu nggak nih? Coba Rio tahu nggak apa itu menirukan gerak dan ekspresi wajah seseorang itu? Apa, tahu nggak namanya? Belum tepat jawabannya. Jadi, kegiatan menirukan gerak dan ekspresi wajah seseorang itu disebut pantomim ya, anak-anak. Baik, selanjutnya Ibu akan membagi kelompok atau mau kelompok yang sama kayak sebelumnya saja. Oke, kelompoknya sama kayak sebelumnya ya. Jadi kita akan bermain pantomim, yaitu memeragakan gerak dan ekspresi wajah yang menggambarkan sifat salah satu anggota keluarga. Melakukan pantomimnya itu yaitu di depan teman-teman satu kelompok kalian, dan teman-teman kelompok kalian akan menebak sifat yang diperagakan. Paham nggak anak-anak? Sudah paham ya? Baik. Bermain pantomim dimulai sekarang ya.
Ibu akan mengamati kalian. Oke, waktunya sudah habis. Pelajaran selanjutnya yaitu olahraga. Siapa di sini yang suka olahraga? Ya, baik. Sebelum ke lapangan, kita ganti baju dulu ya, anak-anak. Oke. Kita awali kegiatan olahraga hari ini dengan pemanasan, yaitu keliling lapangan 3 kali. Sekarang kalian boleh ke lapangan dan melakukan pemanasan, yaitu dengan berkeliling 3 kali. Baik, karena sudah pemanasan, kalian boleh duduk dan diluruskan kakinya ya. Coba ibu mau tanya, binatang apa aja sih yang melakukan gerakan melompat? Apa saja sih anak-anak yang melakukan gerakan melompat itu? Iya, betul sekali. Kelinci dan katak bergerak dengan melompat. Ada yang tahu nggak hari ini kita mau olahraga apa nih? Belum tepat, bukan senam ya. Jadi kita akan olahraga loncat tali. Ada yang tahu nggak apa itu loncat tali? Tidak tahu ya? Jadi loncat tali itu adalah sebuah olahraga atau permainan di mana satu orang atau lebih melompati sebuah tali yang dikibas-kibaskan sehingga kibasan tali tersebut melintasi bagian bawah kaki dan atas kepala. Paham tidak anak-anak? Jadi untuk alatnya loncat tali kita menggunakan skipping. Nih, skipping, kita akan menggunakan skipping ini ya anak-anak. Anak-anak, ibu akan memberikan contoh gerakan loncat tali. Jadi yang pertama yaitu kaki lurus dan lengan menggantung di depan tubuh. Yang kedua yaitu tubuh jongkok dengan posisi dada tegak ya. Yang ketiga yaitu tubuh meloncat ke udara dengan tangan terbuka ke atas seperti ini ya. Itu ya anak-anak. Lalu yang keempat yaitu mendarat dengan satu kaki dan lutut menekuk, yaitu mendaratnya dengan satu kaki dan lututnya menekuk ya. Satu kaki dan menekuk langsung gini ya. Oke. Coba ibu ulangi ya. Jadi pertama gerakannya gini. Habis itu gerakan yang kedua yaitu seperti ini. Yang ketiga yaitu loncat dan tangannya ke atas. Lalu yaitu mendarat dengan satu kaki dan lutut langsung menekuk ya anak-anak. Oke. Baik. Habis itu yaitu jadi gitu ya anak-anak ya, gerakan meloncat tali. Oke, ibu minta satu orang untuk membantu ibu memberikan contoh memutar talinya. Ayo Nat, coba siapa yang mau maju? Ya, sekarang kita melakukan contoh gerakan memutar talinya. Ayo kita putar ke arah sana ya. 1, 2, 3. Ya, seperti itu ya anak-anak. Ya, terima kasih ya sudah membantu ibu memberikan contoh untuk teman-temannya. Ya, jadi seperti itu gerakan memutar tali, yaitu dengan cara dikibas-kibaskan ya. Oke. Baik, selanjutnya kita akan bermain loncat talinya ya. Jadi seperti itu ya tadi yang gerakan yang ibu sudah contohkan ya. Jadi sekarang anak-anak melakukannya sendiri-sendiri bersama dengan teman-temannya ya. Karena waktunya sudah habis, kalian boleh mengganti pakaian olahraga dengan seragam sekolah ya. Ibu kasih waktu kalian untuk mengganti pakaian kalian ya anak-anak.
Baik, kalau sudah mengganti pakaian, kalian sekarang bisa duduk di kursi kalian masing-masing. Sebelum kita menutup kegiatan hari ini, Ibu mau bertanya, apa saja ya yang kita pelajari? Masih ingat kita belajar apa aja hari ini? Betul, hari ini kita belajar membaca dan menuliskan pelajaran atau pesan pada dongeng Kisah Semut dan Merpati. Yang kedua yaitu hari ini kita belajar keberagaman sifat individu. Jadi sifat individu itu banyak ya, macam-macam ya anak-anak. Ya, yang selanjutnya yaitu kita bermain pantomim. Tadi kita hari ini tuh belajar bermain pantomim. Dan yang terakhir kita juga belajar olahraga, yaitu pelajaran loncat tali. Sudah paham anak-anak semuanya? Oke, anak-anak, sebelum hari ini diakhiri, mari kita berdoa dulu sama-sama ya. Ayo, siapa yang mau memimpin doa sebelum kita pulang hari ini? Siapa yo? Ya, silakan Rio memimpin doa untuk kita pulang hari ini. Baik, cukup sekian dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu minta maaf ya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan pulang. Hati-hati di jalan ya. Salam kepada orang tuanya. Sekian video pembelajaran tanpa siswa dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.